Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan ingin membahas lagi dan lagi. Ada salah seorang pendakwah yang menyampaikan dalam dakwanya tentang masalah musik, sehingga inilah yang viral yang kita saksikan di sosial media. Banyak saudara-saudara Islam kita saling menghina, mencaci, merendahkan, dan membanding-bandingkan, dan itu menghasilkan dosa. Namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Maka dari itu saya menghimbau dari pribadi saya sendiri dan untuk kita semua sebagai orang Islam, agar kita mengambil langkah yang baik apabila ada permasalahan, kita mencari solusi yang terbaik. Bagaimana agar bisa memperbaiki permasalahan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin meluruskan, yaitu ada kata-kata di dalam video saya yang saya rasa kurang tepat, dan saya mengatakan bahwa ada biduang atau biduang yang suka memakai pakaian dalam kemudian disawer. Seharusnya saya mengatakan bahwa biduang yang suka disawer dan hanya memakai pakaian dalam, bagaimana caranya agar bisa segera bertobat kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyanyi, berpakaian yang sopan, kemudian joget yang sopan, menyanyi dengan lagu-lagu yang mendidik, sehingga Allah bisa ridho kepada kita sebagai orang Islam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan ialah masih terkait dengan masalah musik, karena musik tidak bisa dihilangkan. Kalau musik mau diperdebatkan sampai hari kiamat tidak akan selesai, karena itu tidak bisa hilang. Hanya kita bagaimana caranya mengambil langkah agar kita menggunakan musik kepada tempatnya. Kita sebagai orang beriman harus pandai mengambil langkah agar digunakan musik kepada tempatnya. Karena saya menyaksikan, saya sebagai orang Bugis, saya sebagai orang Sulawesi, sering menyaksikan karena musik, banyak yaitu orang Bugis yang mengubah lagu menjadi jelek artinya. Karena musik. Gara-gara musik diubahlah lagu tersebut menjadi kotor artinya. Sehingga tidak disadari bahwa itu adalah perbuatan yang tak seharusnya dilakukan dan menghasilkan dosa. Dan itu haram dilakukan apabila kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Musik kemudian disertai dengan lagu-lagu yang kotor artinya, itu sangat-sangat tidak bisa dilakukan dan itu adalah haram. Bukan bahwa hanya lagu Bugis yang diubah. Lagu bahasa Indonesia banyak yang diubah, yang jelek artinya. Ini semua disebabkan karena musik. Dan banyak juga karena musik sehingga bisa memancing orang agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Ada salah seorang penyanyi yang menciptakan lagu, tidak usah saya sebut nama, seperti misalnya lagunya semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Ini lagu seperti ini mengandung makna yang baik, bahwa terkadang kita memperhatikan kejelekan orang, keburukan orang, sedangkan keburukan kita sendiri tidak disadari. Jadi, apabila musik digunakan kepada tempatnya, bisa memancing orang untuk dekat kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang saya biasa kumpul-kumpul, kemudian ada salah seorang yang melakukan kesalahan atau ada orang yang suka menggosip, tiba-tiba terucaplah dengan spontan, ingat lagunya,
sang penyanyi tersebut bahwa semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Artinya kejelekan orang kita perhatikan, tapi kejelekan kita sendiri tidak diperhatikan. Artinya dengan lagu, apabila bermakna yang baik, mempunyai niat yang baik agar orang bisa terpancing untuk mengerjakan perintah Allah atau menarik supaya bisa dekat kepada Allah, tidak ada salahnya kita menyanyi, menciptakan lagu apabila lagu-lagu yang berkaitan dalam agama. Jadi seperti itu. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, jangan saling menyalahkan. Karena yang namanya kehidupan di dunia ini penuh dengan liku-liku. Pasti setiap manusia pasti mengalami yang namanya ujian. Jadi apabila ada salah seorang saudara Islam kita yang melakukan kesalahan, kemudian ada yang memberikan nasihat, cepatlah disadari dan kalau perlu meminta maaf. Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang, kita meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah yang terbaik yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan, kemudian ada yang menegur kita, menasihati kita, kita segera memperbaiki diri agar kita bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.